Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali sekarang saat ini saya bersama dengan Stefani Patri dan saya Pram Senjaya pemirsa. Ya, kami kembali hadir untuk memperbarui informasi Anda dalam iNews siang hari ini. Selain 3 informasi tadi, redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi menarik lainnya selama 2 jam ke depan. Dan kami awali iNews siang hari ini pemirsa dari ibu kota, di mana kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sejumlah kendaraan terjadi di ruas tol dalam kota arah Tomang, Jakarta Barat, Selasa dini hari. Truk muatan bahan kain dengan nomor polisi D8158VO ini terguling di tol dalam kota Selipi arah Tomang, Jakarta Barat. Tak hanya membuat truk terguling, kecelakaan yang melibatkan beberapa kendaraan juga mengakibatkan satu minibus dengan nomor polisi D1680ANA ringsek. Kecelakaan ini berawal saat sebuah bus menabrak bagian samping truk hingga menabrak minibus yang ada di depannya. Setelah menabrak truk hingga terguling, bus tersebut langsung melarikan diri. Ditabrak sama bis. Berarti ada berapa kendaraan bang yang? 2, yang satu expander rusak parah belakang depan, expandernya. Terus satu Pajero luka dikit, badan dikit. Tapi nggak ada yang luka-luka, cuman kendek saya katanya sakit. Berarti abang ditabrak dari belakang bang? Dari pinggir. Proses evakuasi sedikit terhambat mengingat muatan truk yang banyak dan tumpah hampir keluar jalur tol. Walaupun tak menimbulkan korban jiwa, namun imbas kecelakaan membuat kemacetan panjang kendaraan di dalam tol mengarah Tomang. Dari Jakarta, dan Helmi Sanjangbati, iNews melaporkan. Seorang pria tergeletak tak bernyawa di bantaran rel kereta Jalan Latuhar Hari Menteng, Jakarta Pusat, Senin malam. Korban tewas mengenaskan dengan luka parah di bagian kepala usai tersambar KRL. Korban terseret dan terpental sejauh hampir 30 meter. Kecelakaan bermula saat korban mengabaikan alarm dan nekat berjalan kaki menyeberangi perlintasan kereta dengan palang pintu yang sudah tertutup. Naas, belum sampai ke seberang jalan, tubuh korban tersambar KRL yang melaju dari arah Manggarai menuju Sudirman. Dari hasil identifikasi, tidak ditemukan identitas pada tubuh korban. Pas posisi palang pintu tertutup, dia masih nyebrang, lari ya kan. Pas berhenti di tengah perlintasan, akhirnya dia memaksakan terus ke bandara masuk tertemperan. Itu langsung tewas di tempat atau gimana? Langsung tewas di tempat. Sempat terpental berapa meter atau? Sempat terpental paling dari sini 30 meter. Untuk penyelidikan, jasad korban dievakuasi ke kamar jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menciduk 2 orang bandar narkoba kelas kakap di sebuah gudang truk di Kota Padang, Sumatera Barat. Dalam penangkapan ini, petugas menyita barang bukti 11 kg ganja kering dan 3 paket sabu. Polisi menggerebek sebuah gudang truk di kawasan Anai Ayia, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang. Di sini tim Raja Wali Satres Narkoba Polresta Padang memburu bandar narkoba yang sudah lama meresahkan masyarakat. Seorang tersangka bernama Zulnaldi akhirnya dibekuk petugas setelah terlibat aksi kejar-kejaran di TKP. Gabungan bro. Petugas kemudian menggeledah dan menginterogasi bandar narkoba ini. Ang dan pasti minta tolong ke kami kok. Jadi bang. Berselunak-selunak ang tanah-tanah. Jadi bang. Salah bang. Tanah ayo. Tak lama petugas kembali menangkap satu bandar besar bernama Alvinas. Tadi nak. Pada itu makai. Enggak, Pak. Ini tempat tempang unjuk. Makai kan? Makai kan? Enggak ada Jutanya makai dah. Enggak ada. Ya, nanti itu lang tidak guys. Tim gabungan yang melakukan penggeledahan di rumah pelaku berhasil menemukan barang bukti 3 paket sabu yang disimpan di dalam kantong celana. Keamanannya tadi di tepi jalan yang dua tapi BB-nya setengah kantong BB-nya. Oi, mah. Ya kok BB-nya? Setelah melakukan pengembangan, petugas berhasil menemukan sejumlah barang bukti lainnya berupa 11 kg daun ganja kering siap edar.
Barang haram ini disembunyikan pelaku di dalam kantong plastik di belakang gudang. Ini ambil tentu aja. Oke, Bu. Satres Narkoba Polresta Padang telah menerima laporan dari masyarakat bahwasanya ada 2 orang pemuda inisial Z alias M dan inisial A di Batipo Panjang, Kelurahan Ayia, Kota Tangah, sedang menyimpan dan menguasai narkotika jenis ganja dan sabu. Penangkapan kedua bandar besar narkoba kelas kakap ini merupakan hasil pengembangan dari penangkapan seorang kurir ganja di daerah Kuranji, Kota Padang. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, seorang pengemudi ojek online menjadi korban pengeroyokan oleh sekelompok remaja. Akibatnya korban terluka parah di bagian kepala. Aksi pengeroyokan ini terekam CCTV. Inilah rekaman CCTV yang viral di media sosial saat seorang pengemudi ojol dikeroyok sejumlah remaja di rumah makan Siap Saji di Taman Sari, Jakarta Barat. Sekelompok remaja ini secara bertubi-tubi menghujami korban dengan bangku dan balok. Akibat peristiwa ini korban mengalami luka parah di bagian kepala dan harus dilarikan ke rumah sakit. Tak berselang lama, para pelaku pengeroyokan berhasil ditangkap petugas kepolisian dari unit reskrim Polsek Tambora. 5 orang pelaku pengeroyokan ini langsung dibawa ke Mapolsek Taman Sari untuk kepentingan penyelidikan. Dari 5 orang pelaku ini, 2 orang pelaku ditetapkan sebagai tersangka. Yang memang pada saat sebelumnya dia mengantar seseorang, teman perempuannya ya, melewati gang di Mangga Besar, yang langgar itu, kemudian namanya anak tongkrongan, cekcok, merasa tidak terima, akhirnya ribut. Karena yang bersangkutan dari ojol yang mengantar teman yang tidak terima, dia balik ke pangkalan, dan dia melaporkan kepada teman-teman yang ngadu. Setelah balik lagi ternyata ya ribut antar kelompok ya, yang ojol kocar kacir. Nah, salah satu temannya itu yang korban viral itu masuk ke Golcik Umpet. Petugas unit reskrim Polsek Taman Sari, Jakarta Barat masih memburu 4 pelaku lain yang terlibat dalam aksi pengeroyokan ini. Sementara korban pengeroyokan telah dipulangkan dari rumah sakit dengan kondisi membaik. Aparat kepolisian Polresta Banyuwangi, Jawa Timur berhasil membekuk 2 orang pelaku pembunuh seorang wanita di Banyuwangi. Korban dibunuh dengan cara menjerat lehernya dengan tali tambang. Selain mengambil harta bendanya, diketahui jasad korban dibuang ke sungai untuk menghilangkan jejak. Drama pelarian pelaku pembunuhan yang telah direncanakan berakhir setelah polisi berhasil meringkus para eksekutornya. Pelaku merupakan DMW 29 tahun dan AS 26 tahun. Masing-masing merupakan warga Kecamatan Purwoharjo, Banyuwangi, Jawa Timur. Kedua pelaku ini berhasil ditangkap di rumahnya masing-masing setelah melakukan pembunuhan terhadap Sumilah, 55 tahun, warga Desa Kebaman, Kecamatan Srono, Banyuwangi, Jawa Timur. Mengeluarkan darah dari hidung ini. Pelaku mengaku membunuh korban lantaran ingin menguasai harta benda korban. Diketahui pelaku dan korban sudah saling mengenal. Dalam melakukan aksinya, pelaku menjemput korban untuk diajak jalan-jalan. Saat di perjalanan, korban pun langsung dieksekusi dengan cara leher korban dijerat pelaku menggunakan tali tambang hingga korban tewas. Tersangka ada 2, yaitu DMW dan AW. Mereka ini melakukan pembunuhan berencana terkait dengan suatu hal yang sudah direncanakan sudah lama. Jadi hubungan antara korban dengan pelaku ini sudah kenal kurang lebih 2 bulan. Kurang lebih 2 bulan lewat aplikasi Facebook dan Badoo ya, aplikasi pertemanan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, R. Sutomo, iNews melaporkan.
Salah satu anak tiri Wawon berhasil selamat dari kekejaman ayah tirinya. Informasi selengkapnya sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami di iNews Siang.